smoking, ya tidak boleh merokok. Lalu kalau di jalan raya lalu dilarang parkir. Terus terus kita tahu nggak kalian kita mau belajar apa? Hari ini belajar tentang materi paragraf argumentasi. Nah, kalian pernah nggak nih menyampaikan pendapat? Pernah nggak? Biasanya di kondisi seperti apa menyampaikan pendapat? Ya kan, kalau misalkan dikuliahnya tentang materi pembelajaran kalian jawab itu juga namanya pendapat. Paham? Belum ya? Tujuan kita pada hari ini belajar tentang paragraf argumentasi itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya itu ialah agar kalian dapat membuat pendapat sederhana. Pendapat sederhana itu antar teman atau antar guru. Terus kalian bisa membuat paragraf argumentasi sesuai dengan topik yang berlaku. Di sini lihat halaman 53. Kita baca bareng-bareng, oke? Ini itu bacanya tahu nggak dari mana? Tahu. Dari kiri ke kanan. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Harus serempak, tidak boleh ada yang buru-buru, tidak ada yang boleh kecepatan atau kelamaan. Oke? 1, 2, 3. Hari ini mereka sudah berbagi
ya. Menurut kamu apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Menunggu apa? Iya. Ada yang berpendapat lagi? Apa yang seharusnya harus dilakukan? Apa? Seharusnya menunggu lampu berganti menjadi hijau. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Coba siapa yang mau jawab? Siapa ayo? Bagi tunjuk. Coba tegas lagi. Satu orang nanti ikut tunjuk. Apa? Harusnya mengajari diri, bukannya mengajari. Tapi tindakan pengendara motor salah atau benar? Tidak pakai helm. Betul. Pengendara motor bukan salah karena tidak pakai helm dan juga mengebut. Iya. Nah, dari kalian berpendapat seperti itu namanya berargumentasi. Nah, argumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ialah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, ataupun gagasan. Nah, kalau argumentasi itu harus didasari oleh data-data atau fakta yang kuat. Jadi kalau kalian ingin berargumen dengan teman, kalian harus tahu faktanya apa, datanya apa. Misalkan pendapat Aska pintar, itu pendapat atau argumentasi? Pendapat. Misalkan Aska pintar karena ia mendapatkan nilai 100 di pelajaran matematika di satu semester. Itu argumentasi atau bukan? Argumentasi. Jadi argumentasi itu harus berisi apa? Fakta. Dan juga ada data yang data yang akurat. Nah, ciri-ciri paragraf argumentasi itu yang pertama ada mengandung pendapat, keyakinan dari seseorang terhadap sebuah permasalahan. Lalu ada data dan fakta yang harus ada data dan fakta yang harus dilampirkan juga di dalam kalimat argumentasi. Terus menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis terlebih dahulu. Nah, nantinya di kalimat argumentasi itu ada kesimpulan akhir. Nah, di sini ibu pengen kalian teks argumentasi. Oke, di sini ibu telah menuliskan paragraf tentang argumentasi. Nah, di sini itu paragraf argumentasi ada struktur penulisannya. Yang pertama itu ada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan itu berisi tentang untuk menarik pembaca agar bisa memusatkan membaca paragraf argumentasi. Nah, kira-kira menurut kalian bagian pendahuluan di paragraf argumentasi ini yang gimana? Yang dari menggosok sampai mana kira-kira? Sampai gigi dan mulut ya. Dari sini. Sampai sini. Bagian apa ini? Pendahulu. Gunanya apa tadi? Untuk memusatkan pembaca untuk membaca paragraf argumentasi yang kita buat. Lalu ada bagian tubuh. Nah, bagian tubuh itu bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari paragraf argumentasi. Kira-kira bagian tubuh itu di mana?
bakteri. Benar gak? Dari sini bukan? Dari jika sampai mana? Sampai bakteri mana? Apa sampai sini? Coba baca lagi. Bagian sampai bagian yang berdarah ini. Bagian berdarah. Karena ini termasuk fakta. Kalau tidak menggosok gigi, maka akan menimbulkan bakteri yang bisa menyebabkan gigi berlubang dan gigi berdarah. Nah, kemudian struktur penulisan pada paragraf argumentasi itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bisa ini, bisa oleh karena itu sampai sini, sampai sebelum tidur. Paham nggak? Baik anak-anak, halo. Sebelum kita mengerjakan lembar kerja peserta didik untuk kalian, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, tadi kita sudah belajar tentang materi argumentasi. Di sini untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu punya LKPD. Di sini kalian akan Ibu kasih tugas buat paragraf argumentasi tentang gambar dan juga ada buat paragraf argumentasi dengan topik buku. Ini kerjanya individu, oke? Mandiri. Dapat semua? Sekarang kalian kerjakan itu membuat paragraf argumentasinya sesuai dengan pendapat kalian sendiri. Di nomor pertama itu gambarnya tentang orang yang membuang sampah ke sungai. Jadi kalian buat argumentasi kalian terhadap seseorang yang membuang sampah ke sungai. Yang nomor 2 itu buat paragraf argumentasinya dengan topik buku. Paham? Ya, kerjakan sekarang. Ini tentang seseorang yang membuang sampah ke sungai. Menurut kalian, membuang sampah ke sungai itu benar atau enggak? Ini gambar tentang apa? Membuang sampah di sungai. Nah, membuang sampah di sungai itu benar atau tidak? Karena akan menyebabkan apa ya? Banjir. Nah, kamu tulis di sini di nomor 1 kan disuruh dibuat paragraf argumentasi. Argumentasi itu pendapat kita yang sesuai dengan fakta. Jadi nanti nulisnya menurut saya membuang sampah di sungai tidak benar karena menyebabkan apa saja. Tulis ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Coba sekarang Ibu minta 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Ya, pertama, paragraf argumentasi
Coba ya, coba-coba bisa. Siapa yang mau? Yang kedua